Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun pelanggan berada. Dan senang sekali untuk hari ini bersama saya Noverina ya dalam podcast Bingkai, Bincang Tirta Kahuripan. Nah, sebelum itu saya juga mau ucapkan selamat ulang tahun ke-43 tahun untuk Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor. Dan semoga selalu bisa memberikan pelayanan dan kualitas yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Bogor. Nah, karena sekarang kita sudah memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang sangat suci ya. Dan saya juga ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk pelanggan ya. Semoga kita bersama-sama di bulan yang suci ini dan bulan yang baik ini bersama-sama berlomba-lomba mendapatkan kebaikan untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda tentunya. Nah, pelanggan, untuk kali ini podcastnya seperti biasa ya, episode sebelumnya temanya kan menarik banget ya. Dan untuk episode kali ini tentunya juga tidak kalah menarik karena kita akan membahas sesuatu yang tentunya ini berkaitan dengan diri kita gitu ya. Kita tidak bisa lepas dari hal ini. Dan untuk saat ini temanya adalah manfaat air menurut Islam. Nah, kali ini saya tidak sendiri pelanggan karena saya sudah bersama narasumber yang hebat dan luar biasa sekali, yaitu ada Ustadz Akri Patrio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Ustadz kabarnya? Alhamdulillah sehat. Saya nyapa juga pelanggan boleh? Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat terus. Mudah-mudahan Ramadan tambah berkah buat kita. Amin, amin. Gimana nih Ustadz puasanya? Alhamdulillah seperti kebiasaannya kita ketemu lagi di bulan Ramadan dan berharap Ramadan berikutnya ketemu. Iya, amin. Berarti semoga kita harus sehat. Betul sekali. Semoga selalu mendapatkan umur panjang juga amin, ya Ustaz amin, ya. amin. Nah, ini kesibukannya lagi apa Ustaz? Kalau di bulan Ramadan seperti apa? Masih mobile, ceramah-ceramah? Ya, paling kita dari konten ke konten aja kan. Konten ke konten. Karena kebetulan sekarang TV kan udah banyak bersaing dengan channel-channel YouTube. Betul, ya. Kita udah punya channel sendiri kan. Iya, betul sekali. Jadi sekarang untuk menjadi seorang tokoh atau figur apapun gampang, asal punya channel gampang. Kalau zaman dulu kan kita harus tayang dulu, syuting dulu TV dengan kamera yang luar biasa banyak, dengan studio yang besar. Sekarang begini aja sederhana bisa memberikan hiburan buat masyarakat. Dan tentunya mengedukasi ya untuk pelanggan semuanya. Nah, Ustaz, kita hari ini akan membahas soal manfaat air menurut Islam. Tapi pelanggan ya, seperti yang kita tahu air ini adalah sumber kehidupan ya Ustaz ya. Karena tentunya air ini memberikan penghidupan untuk kita sebagai manusia ya, sebagai makhluk hidup yang tentunya air ini tentunya punya peranan penting juga ya untuk makhluk hidup lainnya. Tanaman, untuk hewan juga ya Ustaz ya. Dan tentunya ini menjadi salah satu kekuasaan Allah juga ya Ustaz ya. Betul, karena telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sebagai makhluk hidup ya, yang ada di bumi ini berupa air. Betul. Ya, tapi nih Ustaz, kalau misalnya di dalam Al-Qur'an ya, sebenarnya tujuan Allah untuk menciptakan air itu apa Ustaz? Iya, satu ayat yang mengatakan wa ja'alnal ma'a likulli syai'in hayyin. Jadi Allah menciptakan itu air itu sebagai sumber kebutuhan. Jadi kalau nggak ada air mungkin nggak ada kehidupan. Oh iya, betul. Tapi bukan berarti kita nggak ada air nggak hidup. Tetap karunia Allah yang Allah sudah ciptakan. Karena Allah menciptakan itu yang di langit, yang di bumi itu untuk kita semua. Jadi kita hidup itu tinggal menikmati sebenarnya. Iya, betul. Dan betapa pentingnya air luar biasa. Luar biasa. Kelihatan freshnya wajah seseorang itu kalau sudah bersih dengan air. Iya, betul sekali. Dan setiap hari kita harus bersuci dengan air. Iya, betul. Gitu, mandi dengan air. Terus kemudian makanya luar biasanya Allah itu membuat kita sebagai makhluknya dalam keadaan selalu bersih, gitu kan? Apa yang membuat kita bersih? Ya salah satunya air. Kemudian juga membuat kita sehat, salah satunya air. Seperti air putih gini. Betul, air putih. Air putih itu baik untuk kesehatan. Betul. Ya kan? Air putih baik untuk kesehatan. Kenapa dia kelihatan jernih? Karena gelasnya juga jernih. Gitu kan? Ya. Jadi sebetulnya gini, air itu bisa masuk ke tempat yang bersih kalau dia ditaruh di tempat juga yang bersih. Nggak akan ada artinya air bersih kalau wadahnya kotor, kira-kira begitu. Nah, akidah kita juga begitu. Untuk sampai ke tempat yang bersih di bulan suci Ramadan ini kan bulan suci. Bulan penuh dengan kebersihan, bulan penuh dengan kesucian, bulan penuh dengan keberkahan. Artinya manfaatkan Ramadan ini dengan seperti manfaatnya air. Dia menyirami di mana-mana untuk ambil wudhu, ya kan, untuk bebersih, bersuci, semuanya kita butuh air.
makanya jangan banyak-banyak menghambur-hamburkan air. Oh iya, betul sekali. Karena kalau misalnya tanaman aja nih ya, tanaman kalau misalnya nggak dikasih air akan mati juga. Mati ya? pasti. Akan mati. Dia hidup karena ada air. Bahkan ada tumbuhan yang memang hidup tidak di tanah, hanya di air. Betul. Banyak itu kan kayak ganggang gitu ya kan. Betul. Apa segala macam jenis tumbuh-tumbuhan di air itu. Dia hidup memang karena air. Karena air. Tidak di tanah, tapi yang di tanah pun butuh air. Yang di tanah pun butuh air, betul sekali. Tapi Ustadz, kalau misalnya berbicara tentang air, apakah semua air itu sebenarnya suci, Ustadz? Air itu suci tapi belum tentu bersih. Tapi yang suci pasti bersih, gitu ya. Air semuanya bersih, tapi yang bersih belum tentu suci. Nah, air yang belum suci belum tentu bisa dipakai untuk bersuci, ya. Karena air yang suci dan mensucikan ada kita kan. Air yang suci dan juga mensucikan. Karena berarti ada air yang bersih tapi tidak mensucikan. Itu kira-kira. Jadi kalau sudah bercampur dengan teh, dia kan sudah tidak bersih lagi dia, ya kan? Bercampur dengan kopi sudah tidak bersih lagi dia, ya. Padahal air kan awalnya. Padahal air awalnya air putih. Air putih. Kopi juga tanpa ada air, teh atau tanpa ada air ya nggak ada artinya. Gitu. Itulah luar biasanya air itu masuk kemanapun dia tetap air, gitu kan? Betul sekali. Terus apa tadi? Semua air itu apakah suci? Iya, ya bisa saja, tapi tidak semuanya air suci, gitu kan? Suci tapi tidak mensucikan. Kalau yang tidak terkena najis ya suci. Seperti PDAM airnya air bersih dan mengalir ke tempat yang bersih, gitu kan? Betul sekali. Nah, tapi Ustadz punya cerita waktu kecil nggak sih? Soalnya aku pribadi nih Ustadz ya, itu punya pengalaman waktu kecil. Kalau misalnya aku buang-buang air terlalu banyak tuh dimarahin sama orang tua. Maksudnya buang air buka keran gitu. Sampai meluap-luap gitu, terus dimarahin cuma buang-buang air. Iya, main air ya. Iya, ada pesan kalau buang-buang air kan kita lagi mules tuh buang air. Kalau Ustadz ada nggak pengalaman? Iya. Jadi gini, bahkan saya pernah dimarahin seorang ustadz. Apa kata ustadz? Rasulullah itu, Nabi kita itu, mandi itu cuma 8 liter. Mandi 8 liter. Ya, 8 liter. Artinya 8 liter pun cukup untuk mandi, untuk bebersih badan. Nah, kalau kita kadang-kadang nggak jelas pakai air. Betul. Keran kemana-mana, ya kan? Bahkan kalau kita nyuci air udah penuh sampai kita tinggal, gitu kan? Itu sebetulnya yang maaf ya. Artinya terkesan boros. Itu yang disebut buang-buang airnya nggak jelas. Gitu. Tapi kalau dimanfaatkan, dipergunakan untuk mencuci, setelah mencuci selesai. Kadang-kadang ada kan seorang ibu yang begitu hidupin keran dia tinggal pergi, ya sampai air kemana-mana. Nah, ini mubazir dong, pemborosan. Nah, kalau udah mubazir itu kan kawannya setan tuh, ya kan kira-kira gitu. Nah, mubazir ini kan ada setan. Jadi kalau udah mubazir itu orang-orang yang buang-buang urusan dalam hal apapun, itu termasuk pekerjaan setan itu, gitu. Jadi kalau boleh kita bersaran siapapun kita, ya kita harus sayang sama air. Andai kata hidup ini nggak ada air, mungkin nggak ada kehidupan. Betul, tidak ada kehidupan. Betul, contoh ya, kalau kita lihat itu ya kan, di sekarang negeri kita kan padat tuh ya. Betul. Itu semua orang pada ada yang jet pump apa segala macam apa. Mungkin kalau kita lihat tengok dari bawah udah pada bolong, betul. Kira-kira begitu lah. Betul. Apalagi yang disalurkannya seperti penyaluran yang nggak jelas, mungkin sayang. Gitu. Jadi kita berharap tuh sebagai makhluk hidup, bukan hanya kita yang butuh air. Seluruh makhluk hidup di negeri ini butuh air. Kita, manusia, hewan, tumbuhan, ya kan? Semuanya, apalagi makhluk hidup ya. Makhluk hidup ya. Ya ikan juga kalau nggak ada di air ya, bukan ikan hidup. Kalau ikan di penggorengan itu ikan goreng. Iya betul. Ya. Kalau ikan sudah ada di kuali itu udah sop ikan. Dia di air tapi dia nggak hidup. Iya betul. Kenapa? Memang udah dibumbuin. Kalau aslinya dia air yang jernih, pasti hidup kok. Pasti hidup, betul. Karena semuanya butuh air untuk sumber penghidupan. Betul. Nah, tapi kalau misalnya dalam berwudu itu pun gimana? Berarti juga tidak boleh untuk terlalu. Apalagi Islam tuh mengajarkan bahwa yang namanya kita berlebihan itu israf itu nggak boleh. Ya. Jadi air pun harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Contoh lah, kalau memang sudah selesai dipakai, keran ditutup, ya kan gitu. Jangan kadang-kadang dibiarkan keran itu. Atau umpamanya kalau kita pakai air yang pakai apa namanya stop kontak kayak gitu, ya matiin dulu. Gitu. Itu sebetulnya agama ngajarinnya cakep. Jadi agama itu aturan. Kalau kita nggak hidup nggak ada agama, nggak ada yang ngatur, kacau pasti. Nah, untuk mengatur hidup kita ya kita perlu agama, kita perlu ngaji, perlu kajian gitu kan. Betapa luar biasanya Allah ciptakan air sebagai sumber kehidupan buat kita. Bukan hanya kita sebagai manusia, tapi seluruh
makhluk yang ada di negeri ini butuh air. Kita berbagilah gitu lah. Betul. Bahkan untuk organ-organ di dalam tubuh kita juga butuh air. Ustaz. Iya. Berapa banyak sehari itu 2 liter kalau nggak tahu. 2 liter ya. 2 liter. Bahkan ada yang 18. Bahkan yang sampai ada yang apa ya? 8 liter ya. 8 liter. 8 liter. Sehari. Iya, karena butuh galon sih gede banget. Iya sih. Udah bukan botolan lagi, dia galon enggaknya. Iya, ada anjurannya kan kita dalam sehari itu minumnya 2 liter, 8 gelas. Ilmu kedokteran tuh ya? Iya betul, itu untuk dari segi kesehatannya. Iya. Dan air bersih juga bisa jadi detox juga ya. Betul. Karena ginjal kita juga butuh kan untuk memfiltrasi dari air itu. Betul. Jadi air putih itu sangat baik untuk kesehatan. Ya makanya tadi itu bahasanya air itu sumber kehidupan. Termasuk air putih yang bersih, jernih gitu kan. Ya itu termasuk penting banget buat dalam tubuh kita. Kita minum pagi, sore, siang, malam. Tapi kadang-kadang berlebihan minum juga bisa timbul muntah ya. Iya betul. Jadi kembung ya Ustaz ya. Tapi kalau misalnya ada kaitannya nggak Ustaz kalau misalnya kita buka puasa nih, kita lagi bulan puasa nih Ustaz ya. Dan kita buka puasa biasanya dianjurkannya itu langsung minum air putih. Kenapa nggak boleh langsung robot gorengan dulu Ustaz? Iya karena memang butuh kalau kita kering dalam diri kita ini kan dalamnya kering dong karena kita seharian ya full gitu. Ini harus disiram dulu supaya seger. Jadi udah ada pelicinnya lah. Kemudian kita makan, sunahnya kan pakai kurma ya. Nah itu bagus itu. Tapi kalau kita minumnya berlebihan, minum juga, teh juga, es juga, apa minum itu nggak boleh. Sebab kata Allah tuh kulu washrabu wala tusrifu ya kan. Makan minum jangan berlebihan. Gitu. Karena berlebihan itu termasuk mubazir. Mubazir itu temannya setan. Kira-kira begitu. Jangan lihat muka saya ya. Begitu saya ngomong setan kayaknya melihatnya enggak. Iya Ustaz ya. Saya temannya Parto. Karena yang berlebihan itu juga tidak baik ya Ustaz. Tidak baik, tidak baik. Dan merugikan semua orang. Merugikan, betul. Contoh kita buang membuang air ya, buang air yang di keran yang dimana kita buang seenaknya. Sebetulnya kalau kita manfaatkan itu masih banyak yang butuh. Iya betul sekali. Karena masih ada masyarakat juga yang masih kekurangan air. Betul. Masih sulit untuk mengakses air bersih juga Ustaz ya. Bahkan ada di mana-mana dibuatkan sumur. Banyak masyarakat kita yang kalau lagi musim panas tuh sampai nggak kedapatan air. Nah betul sekali. Jadi kita harus sadar juga. Ada kan orang yang di lingkungan air, gampang dia air. Ada memang yang begitu musim panas ini kering gitu. Sampai separuh nggak punya air gitu. Iya betul. Bahkan mau mandi aja harus ambil air bersih dulu. Betul. Kita kan butuh juga untuk mencuci. Betul. Untuk yang lainnya juga itu pasti membutuhkan. Kita bicara cuci aja banyak ya, cuci mobil, cuci motor, cuci baju, cuci pakaian, cuci piring ya kan. Apa sih lagi? Pokoknya yang namanya nyuci itu butuh air semua. Bayangin kalau kita nggak usah sehari 1 jam nggak ada air, waduh panik kayak kemana lah. Iya betul sekali. Kemudian ke kamar mandi juga orang nggak nyaman. Betul. Bingung, aduh di mana ini? Lihat ember kosong nggak ada air. Nggak ada airnya, iya. Atau kita mau nyiram gitu, gimana nggak ada airnya? Atau kita mau bebersih nggak ada airnya, masa pakai batu terus? Habis dong mana batunya batu koral gitu kan, nggak ada sprit juga dipakai. Iya, jadi tentunya kita sangat membutuhkan air ya pelanggan ya. Nah tapi kalau misalnya Ustadz nih, sebenarnya gimana sih untuk cara kita bisa memaknai air kalau misalnya dari sudut pandang Islam sendiri? Iya. Ya tadi ya, artinya satu sebagai sumber kehidupan buat kita. Kedua, kita jangan berlebihan dalam menggunakan air. Ya, yang ketiganya manfaatkan air dengan sebaik-baiknya. Seperti tadi saya bilang bahwa kita makan minum aja nggak boleh berlebihan, gitu kan? Ya kan? Betul. Itu salah satu ciri bahwa agama itu mengajarkan kebaikan buat kita, supaya kita hidup lebih terarah dengan apa yang kita butuhkan, ya air, ya alam, gitu kan? Kan Allah yang ciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya Allah semua. Justru kalau kita membuang-buang karunia Allah dengan mengacak-ngacak air segala macam pembuangan yang nggak jelas, berarti kita salah satu meninggalkan wujud rasa syukur kita ke Allah. Ya kan gitu. Nah, yang harusnya kita diberikan karunia yang luar biasa, kita harus syukuri dong. Dengan cara apa? Ya berhemat-hemat lah gitu. Jangan boros gitu kan. Juga dia dibimbing supaya kita nih punya pemahaman tentang betapa pentingnya air. Maka itu jangan menyia-nyiakan air. Karena kecenderungan sampai sekarang banyak kok orang yang istilah kata menyia-nyiakan air. Menyia-nyiakan air, betul. Kalau bahasa buang-buang air, tapi tanda kutip salah ya. Menyia-nyiakan air banyak banget. Air, betul sekali. Tapi kalau misal dari sudut pandangnya Ustadz sendiri, ada? Apa tuh? Untuk memaknai air itu sendiri. Iya.
air itu anugerah, air itu karunia, ya. Sampai Allah pun menurunkan hujan juga air, itu karunia buat kita. Jadi syukuri apa yang telah Allah berikan karunia itu. Mudah-mudahan itu sebagai rasa terima kasih kita ke Allah. Gitu. Menurut saya gitu. Ini penting buat kita, sangat penting. Karena kalau menurut aku sih, kalau dari sudut pandang aku ya, air itu juga luar biasa karena sesimpel ya kita minum air putih terus melepaskan dahaga. Betul. Benar, karunia Allah yang luar biasa. Betul, ya. Betul sekali. Nah, kita selanjutnya akan bahas juga nih kalau misalnya manfaat air dari menurut Islam sendiri, Ustaz. Ya, banyak hal sebetulnya ya. Kalau bicara manfaat itu luar biasa manfaatnya. Yang pada prinsipnya orang yang memahami bahwa itu sebuah karunia Allah, dia akan memberikan sesuatu yang sangat bermanfaat bukan hanya buat dirinya tapi juga buat orang lain, buat masyarakat banyak. Banyak hal ya, seperti di desa-desa ya kan, padi, tumbuh, banyak orang ribut gara-gara air. Iya, betul. Gitu. Nah itu jangan sampai terjadi. Jadi air itu diatur dengan sebaik-baiknya. Karena kebanyakan air juga bisa jadi banjir. Oh iya, betul. Ya kan, menurut saya gini, air itu kalau segelas dia masih bisa bersahabat, masih bisa menghilangkan dahaga. Tapi kalau sudah menjadi air bah gitu, itu sudah lagi nggak bersahabat dengan kita. Betul. Contohnya apa? Orang buang sampah sembarangan, ya kan? Terus akhirnya saluran air yang harusnya ngalir, gitu. Air apapun ya, yang bersih pun juga kalau ngalir ke tempat kotor maka dia akan kotor, gitu kan? Nah, kayak sungai-sungai itu harus dijaga. Supaya tetap kita bisa memberikan rasa aman dan nyaman dari sisi kebutuhan kita, kebutuhan air minum, supaya merata ke semua orang. Jadi air bukannya kita bicara air minum, tapi seluruh air ya, yang dimanapun kita harus jaga. Kalau kita menjaga air yang di sungai ya jangan buang sampah sembarangan. Gitu kan. Terus kalau kita mau sumur, jangan menghidupkan keran sampai nggak penting, keran masih hidup aja. Jangan ditinggal keran itu. Ya. Kalau nggak begitu, ya apa ya? Kayaknya kita nggak sadar bahwa air ini manfaatnya besar banget. Manfaatnya besar banget, betul sekali. Nah terus Ustadz, gimana nih untuk menyadarkan mungkin yang pelanggan-pelanggan yang belum sadar akan pentingnya kita menjaga kelestarian air, Ustadz? Iya. Kalau kita mau mencoba cooling down ya, bahwa kita hidup ini harus bersyukur, dan apa yang kita syukuri yang pertama apapun yang Allah berikan buat kita, ya kan? Ya, jadi kalau manfaatnya masya Allah luar biasa, dan saya nggak bisa begitu rinci untuk mengungkapkan itu, ya, karena saya ngelihat wajah kamu aja udah agak grogi saya, makanya saya ngomongnya nyamping aja gitu, nyamping. Siapa namanya tadi? Noverina. Panggilnya Nove. Oh, Nove. Kalau yang yang 500-an itu? Gope ya. Kesana ya. Oke, jadi itu ya pelanggan, tentunya kita harus lebih sadar lagi untuk menjaga kelestarian air. Betul. Nah tentunya ini penting ya untuk pelanggan ya, apalagi kita sebagai umat muslim ya Ustadz ya, tentunya untuk menjaga kelestarian air, karena kita pasti juga mengharapkan kehidupan yang baik juga ya Ustadz. Betul. Ya, mengharapkan kehidupan yang baik, dan itu adalah apa yang kita lakukan ke lingkungan kita. Betul. Kita kalau buang sampah sembarangan itu kan udah pasti kita pasti tidak baik juga untuk kita kan. Betul. Jadi ini pentingnya kita juga menjaga kelestarian air. Nah, mungkin dari Ustadz ada yang mau disampaikan untuk yang terakhir kali untuk pelanggan, karena kita sudah memasuki di ujung podcast nih. Oke, ya buat pelanggan ya, sebetulnya namanya aku lupa. Nove. Ini kan November aja. Ya, mohon maaf, maklum karena usia udah gampang lupa ya. Iya, karena baru ketemu sekarang sih, belum pernah ngajak makan sih. Kadang-kadang agak lupa ingatan saya. Tapi kalau saya diajak makan biasanya yang inget makanan ya. Baru oh iya dia yang bayar waktu itu. Ya namanya kira-kira begitu. Pesan saya buat teman-teman pelanggan, yuk kita bareng-bareng belajar bahwa ini kelihatannya gampang, air ya sebatas air gitu. Iya, betul. Tapi kalau kita mempelajari bagaimana makna sebuah air dan bagaimana pentingnya air dalam kehidupan, dalam hidup dan kehidupan kita, patut kita jaga supaya air itu tetap bersih dan mengalir juga sesuai dengan aliran yang dibutuhkan, tidak sia-sia. Karena sia-sia itu sebagian daripada perbuatan setan. Jadi saya berharap
saya juga dengan Nove ini bukan termasuk orang yang buang-buang. Bukan orang yang menyanyiakan air. Betul. Karena kamu lihat saya sih kayaknya udah kayak serem gitu. Enggak Ustaz ya. Iya, Nove. Itu aja pesan saya barangkali ya. Yuk kita lestarikan, kita jaga air kita supaya tetap jernih, supaya tetap bermanfaat, dan kita wajib kita syukuri. Wujud dari rasa syukur itu adalah ya kita mencoba untuk menjaga itu, menjaga air kita supaya tetap mengalir sampai jauh. Ya, menjaga kelestarian air. Terima kasih Ustaz Akris. Dan alhamdulillah semoga podcast kali ini bermanfaat juga untuk pelanggan semuanya. Dan sekali lagi terima kasih untuk Ustaz Akris sebagai narasumber untuk hari ini. Dan pokoknya untuk pelanggan nantikan ya episode Bingkai selanjutnya yang tentunya akan jauh lebih menarik lagi dengan tema-tema yang menarik juga. Nah, untuk pelanggan jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe akun YouTube ini, dan juga follow akun Instagram kita di @perumda-air-minum-tirta-kahuripan. Dan sampai ketemu lagi. Kalau begitu Noverina pamit dan Ustaz Akris pamit. Maaf, ini namanya Bingkai ya? Bingkai, bincang. Bingkai? Bincang kahuripan. Bincang kahuripan. Oke, mohon maaf, saya mau keluar dari Bingkai. Oke, kalau begitu saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.